A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai materi kompresi citra, dan kita akan mulai dengan dasar-dasar kompresi citra. Nah, untuk materi ini saya ambilkan dari referensi buku dengan judul Digital Image Processing yang dikarang oleh Rafael C. Gonzalez. Nah, ini ada di bab 8 ya. Ini untuk buku edisi yang kedua. Nah, kompresi citra itu ada yang mengatakan, salah satunya Gonzalez itu, bahwa ini merupakan seni dan ilmu pengetahuan untuk mereduksi besarnya data yang diperlukan untuk merepresentasikan citra. Nah, kompresi ini dilakukan untuk apa? Kompresi ini dilakukan diantaranya untuk menghemat ruang penyimpanan data, ya, atau bisa juga kalau kita hendak mentransmisi data yang menghemat waktu dan proses transmisi data. Nah, untuk tahu kita bisa hemat atau tidak ya, nah kita harus tahu dulu ya kuantitasnya, ukuran suatu data itu apa. Nah, informasi data yang kita peroleh ya, data itu kan sesuatu angka ya atau nilai yang punya nilai informasi ya. Nah, tetapi kadang-kadang data yang kita simpan atau data yang kita punya itu ada informasi yang tidak relevan ya, yang tidak perlu, atau ada juga informasi atau isi-isi nilai dalam data tadi yang sebenarnya berulang ya, yang kita sebut sebagai redundant data. Nah, karena data itu bisa direpresentasikan atau bisa disimpan atau bisa ditransmisikan dengan berbagai macam data gitu ya, dengan berbagai macam cara, maka kita ada kemungkinan untuk bisa melakukan kompresi data ya. Nah, misalkan ya suatu data itu ada beberapa nilai-nilai yang berulang, maka kita bisa melakukan rasio kompresi. Misalkan data yang real pertamanya adalah sebesar bit ya, b bit, kemudian kita lakukan satu proses sedemikian rupa dengan beberapa metode gitu ya, kita dapatkan banyaknya bit yang digunakan untuk informasinya sama ya, tetapi banyak bitnya lebih kecil, maka kita telah melakukan satu kompresi. Nah, biasanya untuk kompresi seperti ini ada ukuran kuantitatifnya ya, yang disebut sebagai rasio kompresi ya. Rasio kompresi ini adalah banyaknya bit yang digunakan di awal sebelum kita melakukan proses kompresi dibanding dengan banyak bit yang kita peroleh setelah kita berhasil melakukan pengecilan ya, representasi data tadi ya. Jadi B per B aksen ya. Jadi B aksen adalah banyaknya bit yang digunakan untuk membawa sejumlah informasi yang sama ya. Nah, ini terhubung dengan adanya redundansi relatif data ya, dimana kalau kita hitung redundansi relatif data, kita dapatkan R sama dengan 1 dikurangi 1 per rasio kompresi. Misalkan pada contoh soal di bawah ini ya, sejumlah informasi direpresentasikan dalam dua data ya. Banyak bit yang pertama adalah 100 bit, kemudian banyak bit data yang kedua adalah 10 bit. Maka rasio kompresi kedua data tersebut adalah, jadi yang pertama sebelum kita kompres ya 100 bit, kemudian sudah kita kompres 10 bit ya, sehingga rasio kompresinya adalah 10 ya, 100 dibagi 10. Kemudian kalau ditanyakan berarti ada berapa redundansi data itu di dalam informasi kita ya, dalam data kita tadi. Nah, redundansi relatifnya adalah R sama dengan 1 dikurangi 1 per C ya.
sama dengan 0,9 ya. Berarti pada data yang sebelum kita kompresi tadi itu terdapat 90% ya, datanya adalah redundans atau berulang ya, atau tidak perlu gitu ya. Jadi data berulang yang mungkin cukup ditampilkan sekali saja ya. Nah, dalam citra digital kita tahu bahwa citra digital itu merupakan array ya, atau angka yang berurut ya, yang membentuk matriks 2 dimensi. Nah, dalam citra digital dikenal 3 tipe utama redundansi. Yang pertama adalah coding redundansi. Nah, tentu saja ini terkait dengan pengkodean ya, redundansi ketika kita melakukan pengkodean ya. Masih ingat ya kode itu apa? Nah, kode itu adalah simbol, bisa angka, bisa huruf yang digunakan untuk merepresentasikan suatu informasi. Nah, dan kalau di dalam sistem komputer kita mengenal apa yang disebut dengan word ya, jadi kode word. Jadi untuk satu simbol saja ya, itu tergantung kalau kita mau pakai word 8 word ya, angka 1 misalkan ya, nilai 1 akan kita kodekan sebagai 0,0000001. Nah, kan kita butuh kode wordnya karena sudah kita tetapkan ya. Ya, jadi dengan length atau dengan panjang 8 kode, 8 bit gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kode wordnya 4 bit ya, berarti kalau angka 1 ya kita representasikan dengan 0001. Nah, kita lihat kan ada perbedaan di sini ya, sehingga ini bisa memberikan potensial adanya redundans yang kita sebut sebagai coding redundansi. Nah, kemudian redundansi lain ya yang ada dalam data citra digital adalah spatial and temporal redundansi ya. Ini terkait dengan bahwa citra digital itu merupakan matriks 2 dimensi ya, dimana seperti kita tahu dalam matriks maka antara baris kolom itu berkorelasi ya, secara spasial dengan titik-titik yang lain atau piksel-piksel yang lain. Kemudian redundansi yang ketiga disebut dengan irrelevant information ya. Jadi informasi yang tidak relevan ya. Jadi karena piksel citra kita adalah citra 2 dimensi ya, di dalam array angka 2 dimensi tadi, itu sebenarnya per pikselnya itu tidak terlalu begitu berarti bagi pandangan manusia. Misalkan citra kita ukurannya 1000 piksel kali 1000 piksel ya, tentu antara piksel yang ke 100 dan piksel yang ke 101 ya, di antara 10.000 100 kali 100 ya, 10.000 piksel tadi, antara piksel yang ke 100 dan ke 101 tidak terlalu berarti ya, perbedaan piksel yang berdekatan seperti itu bagi manusia. Nah, hal itu yang menyebabkan adanya kemungkinan redundans yang dikategorikan sebagai irrelevant information ya, informasi yang tidak relevan.